Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. So it's raining outside, and I hope you all in the place of health and safety. So don't go anyway. Just stay at home. Be healthy. Use your mask. Do social distancing because this COVID-19 is not a joke. And untuk hari ini, we are gonna learn about the concept of narrative and recount. So basically, this is the development, the improvement of the materials that we have learned before in the previous meeting. Kita sudah belajar tentang konsep simple past di materi sebelumnya, dan hari ini kita akan menerapkan kira-kira simple past itu dalam bahasa Inggris digunakan untuk apa. So basically the very first thing is about narrative and recount. But for today, actually we're gonna learn about the concept of recount. Hari ini kita akan belajar tentang recount. Karena naratif udah tuh di teks Sangkuriang ya. Yang recountnya belum. Yuk kita bahas kira-kira seperti apa. Okay, so this is the prologue of our learning process today. Bahwa simple past yang kemarin kita pelajari itu sering digunakan sebagai fitur grammar dalam teks recount. Dia sering digunakan sebagai fitur kebahasaan dalam teks recount ya. Dan naratif juga. Cuman kalau naratif ya kayak yang kemarin pernah kita pelajari itu. Dia biasanya in form of legend, legenda, fable, cerita rakyat dan sebagainya. Kalau recount, kita akan bahas kira-kira seperti apa. So recount, here we go. Recount, the social function of recount is to tell the past event, usually someone's experience. Jadi biasanya recount itu digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau, tapi biasanya pengalaman yang dialami oleh seseorang. Gitu. Berbeda dengan naratif. Kalau naratif tuh kayak legenda, kita tidak mengalami hal tersebut. That's handed down story gitu. Ceritanya turun-temurun dari kakek nenek buyut kita tuh. Sedangkan kalau recount, itu biasanya dialami oleh seseorang dan diceritakan kepada orang lain. So that's recount. Jadi social functionnya to tell the past event atau to tell someone's experience. Kenapa kita harus belajar social function? Karena biasanya nanti di soal UN lah atau AKM lah gitu ya. Atau nanti ketika kalian masuk SMA, social function ini akan menentukan pertanyaan-pertanyaan, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, what does the text tell us about? Sama what is the purpose of the text? Jadi, social function yang tadi tuh, yang di atas nih, yang to tell the past event, itu biasanya akan menjawab pertanyaan ini. What does the text tell us about? Atau what is the purpose of the text? Jadi nanti, jawabannya pasti kalau misalkan nanti ada text recount, kemudian ada pertanyaan what does the text tell us about atau what is the purpose of the text, ya kalian tinggal cari aja yang ini. To tell the past event. Kalau misalkan judulnya holiday, to tell about the holiday gitu. Kalau misalkan judulnya tentang pergi ke rumah nenek, berarti to tell about nanti visiting grandma's house misalkan ya atau sebagainya, tergantung judulnya. Jadi nanti to tell judul, nah jadi kayak gitu. Kita lanjut. The example of recount text. Saya punya contoh recount text. Central City Zoo. Ini kayaknya dia pergi ke kebun binatang. Nah kita akan bahas kira-kira seperti apa nih. Common questions yang sering muncul dalam recount text. Ini sengaja ada yang diwarnai merah, kemudian ada ungu, ada yang digaris bawahi. Itu adalah informasi-informasi penting yang harus kita pahami. Jadi kayak gitu. Informasi pentingnya apa aja nih yang di merah? Yang pertama itu waktu. Pasti tuh pertanyaan-pertanyaan di soal nanti pasti nanyain waktu kapan kejadian itu terjadi. Nah jadi kalau misalkan ada waktu nih, saya udah dikasih ciri ya di sana ya. Ada last month, kemudian ada yang di garis bawah itu ada early morning, around at, sama in the afternoon. Nah, itu biasanya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Jadi kalian nanti
tidak bisa menerjemahkan teksnya pun gitu ya, itu bisa menjawab soal asalkan kita bisa menandai atau memberi tanda kira-kira informasi penting apa yang sering muncul. Nah, di sana waktu sudah tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah doers, pelaku. Kira-kira siapa saja yang terlibat gitu. Terlibat dalam teks tersebut. Ini ada my family and I, keluargaku dan aku. Kemudian ada local tourist guide. Local tourist guide itu artinya pemandu wisata gitu ya. Jadi ada dua pelaku nih di cerita ini ya. Tadi yang pertama tuh yang penting waktu, udah kita tandai tuh. Ada yang diwarnai merah sama yang digaris bawahi. Yang selanjutnya, pelakunya siapa saja. Ada my family and I sama local tourist guide. Selanjutnya apalagi? Where, di mana. Biasanya itu pertanyaan-pertanyaan standar tuh. Where, di mana. Ya kita cek aja di sana. Ada apa tuh? Ada Central City Zoo ya. Jadi kalau misalkan nanti ada apa ya? Ada tempat, kita kasih tanda, kira-kira di mana tuh tempatnya. Itu biasanya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Ini kan tempatnya zoo ya. Ya udah zoo-nya kita tandai gitu. Biasanya itu menjadi pertanyaan yang sering muncul. Kita buktikan. Ini ada pertanyaan di samping kanannya nih. What is the purpose of the text? What is the purpose of the text? Itu pertanyaan standar. Di teks mau teksnya apapun, narratif gitu ya. Recount, prosedur dan sebagainya. Pertanyaan nomor 1 itu pasti kalau enggak what is the purpose of the text, what does the text tell us about. Biasanya kayak gitu. Tadi kan udah saya kasih tahu kalau pertanyaannya what is the purpose of the text, itu ya kita tinggal cek aja social function yang tadi tuh. Nah yang ini nih, to tell the past event. Oh, berarti to tell aja masukin. To tell about the experience at the Central City Zoo. Atau to tell about the Central City Zoo trip gitu ya. Terserah lah. Yang pasti biasanya isinya itu to tell judul. Nah, jadi kayak gitu. To tell judul. Nah, itu jawaban nomor 1 tuh gampang banget. To tell judulnya kita tinggal tambahin aja gitu di sana. Oke? To tell about the experience at the Central City Zoo. Itu kan Central City Zoo-nya judul tuh. Jadi to tell about the experience at judul gitu. Atau to tell about judul. Gitu aja isinya. Jadi kalian nggak usah nerjemahin tuh. Udah bisa ngejawab soal nomor 1 tuh. Nomor 2. When did the event happen? Kapan? Ada when tuh. Tadi kita udah tanda-tandai tuh. Yang banyak ya. Banyak kita tandai keterangan waktu yang muncul di teks. Kapan kejadian ini terjadi? Itu biasanya muncul di awal, di orientasi. Jadi orientasi itu biasanya berisi berisi 3 hal. Apa yang diceritakan, 4 ya. Apa yang diceritakan, siapa, kapan, dan di mana. Biasanya kayak gitu tuh. Itu sering ditanyakan sekali gitu ya. Di soal. When did this event happen gitu? When did the event happen? Udah muncul di awal tuh, last month. Nah, itu isinya ya, kita tinggal isi saja di sana. 3. Who accompanied the writer for the Jew trip? Nah, ini namanya informasi dalam teks gitu ya. Kalau lebih ribetnya nanti ada inference di SMA, kalian akan belajar itu. Jadi, who accompanied the writer for the Jew trip? Gimana cara menjawab soal-soal seperti ini? Cari saja kata-kata yang muncul di sana. Accompany the writer for the Jew trip. Kita cek di soal. Di teks. Oh, ada tuh di sana nih. The local tourist guide came to us and accompanied us for the Jew trip. Di sana ada ya. Itu di paragraf kedua baris ke 1 2 3 4 5 6. Ya, 5 dan 6 tuh. Ada di sana informasinya. Yang ditanyakan who itu nanyain orang kan. So who accompanied the writer for the Jew trip? Di sana ada tuh muncul. The local tourist guide came to us and accompanied us for the Jew trip. Nah, berarti itu isinya. Berarti siapa? Local tourist guide. Jadi ingat, kalau who berarti nanyain orang, nanyain pelaku. Di sini pelaku cuma ada 2. Ada my family and I sama the local tourist guide. Ya cari aja informasi yang sesuai gitu. Di sana ada accompany the writer for the Jew trip. Itu muncul di paragraf kedua gitu ya, baris ke 56. Nah, kita udah bisa langsung tuh cari informasinya di sana bahwa yang menemani writer for the Jew trip tuh local tourist guide.
4. Where. Oke, where itu di mana ya? Sudah jelas lah. Kalau ada pertanyaan di mana, berarti itu tempat. Dan di sini kebetulan tempat yang muncul cuma satu gitu ya, Central City Zoo atau Zoo. Oh, berarti isinya udah langsung at the zoo. Ingat ya, saya kasih kesimpulan nih, kesimpulan akhir. Pertanyaan yang sering muncul. Pertama, nanyain tentang apa? Kalau nanyain tentang apa, jawabannya langsung saja. To tell about, judul. Udah beres gitu ya. Kedua, when. When itu nanyain kapan. Berarti dia nanyain waktu. Cek kira-kira di sana keterangan waktu yang muncul di teks mana saja. Nah, kita tinggal langsung di sana dan kita tinggal lihat langsung di sana. Kemudian kita pindahkan ke jawaban soalnya. Who itu nanyain orang, nanyain pelaku. Berarti kita harus tandai di teks kira-kira siapa yang jadi pelaku teks recount tersebut. Kemudian kita cek informasi yang diminta, pindahkan langsung ke sana. Who itu nanyain orang. Where, nanyain tempat. Di mana. Berarti kalau kita nanyain tempat, kita harus cari. Kita harus cari, kemudian kita tandai kira-kira tempat yang muncul di teks tersebut itu di mana. That's simple sebenarnya. Gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam text recount. Jadi seperti itu pembahasan kita hari ini. Jadi nanti latihannya akan saya share di grup di grup bahasa Inggris ya. Oke, ini materinya akan saya share di grup BDR. Thank you very much for today. Have a nice day. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.